Mazmur 87. Mari 88. Iya, 87. Mari kita baca Sion kota Allah. Mazmur Bani Korah, satu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan telah mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Itu gerbang itu di mana di Mazmur 100 dikatakan bahwa pujian penyembahan, ya. Kalau Anda lihat di Mazmur 100, bersorak-sorai bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100, ya. Ini kita ayat 4-nya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi setiap kali orang mau masuk dalam ibadah, masuk ke rumah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian. Jadi ini pintu gerbang Tuhan adalah puji-pujian, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, kita lanjutkan pembacaan Mazmur 87, ya. Ya, kita lihat lagi ayat 3, ya. 1, 2, 3. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistia, Irus dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Kalau Anda perhatikan di Matius 1, silsilah Tuhan Yesus, di situ ada tulis Rahab. Tamar dulu baru Rahab, ya. Rahab, karena Rahab ini ada di dalam, ya, kitab Yosua, di mana saudara di situ, ya, ada seorang pelacur yang kemudian menolong dua pengintai itu, dan kemudian Tuhan membuat dia diselamatkan. Semua orang mengalami, ya, hal yang tidak baik, tetapi Rahab tahu bahwa Tuhan dari pengintai itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang melindungi dan menjaga. Maka Rahab meminta supaya keluarganya dilindungi. Maka mereka bilang, ulurkan, ya, tali kemisi, ya, yang warna merah itu di tempat dia, sehingga rumah dia tidak dihancurkan, keluarga dia berkumpul di sana akan dilindungi. Anda dan saya, setiap kali seisi rumah harus selalu ada tali kemisi, ada selalu tanda kuasa darah Yesus, ada keluarga yang bersatu, yang juga memuji, menyembah Tuhan. Nah, saudara, maka di sini dikatakan, aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang yang mengenal aku. Maka Tuhan tidak melihat latar belakang kita, Tuhan melihat keimanan kita saat ini. Apakah kita mau memuji Tuhan, apakah kita mau masuk ke bait Allah dengan puji-pujian itu. Maka Rahab yang terkenal pelacur itu, dia menjadi salah satu keturunan yang melahirkan Tuhan Yesus, saudara, ya. Jadi Tamar, Rahab, baru kemudian kita lihat di situ ada Ruth, baru Betseba, ada kemudian kita lihat lagi Maria. 5 wanita itu, salah satu yang kedua tulis Rahab. Nah, saudara, kenapa wanita-wanita ini disebut? Karena wanita yang Rahab dan Tamar mempunyai latar belakang yang tidak baik. Sebenarnya Tamar tidak masalah, tapi Tamar ini adalah orang yang diberi kekuatan
untuk menghancurkan tradisi-tradisi yang tidak sesuai, sehingga dia bisa menyelamatkan keluarganya, dan dia mendapatkan anak dari Yehuda, saudara ya. Dan itulah melahirkan yang kita sebut, dikatakan wanita-wanita yang dimana Tuhan Yesus lahir. Di Matius 1 menulis wanita-wanita ini, salah satu adalah Rahab. Nah saudara, tapi Tamar dan Rahab. Nah saya melihat bahwa ini sangat baik saudara ya, karena kita harus mengerti banget bahwa Tuhan tidak peduli latar belakang kita. Tuhan melihat iman kita. Tuhan bahkan menaruh perempuan-perempuan seperti ini ada di dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus, sehingga ini adalah suatu yang menyenangkan. Kalau nanti saat lain kali kita akan belajar tentang wanita-wanita yang ada di dalam cerita ya dari Matius 1 kelahiran Yesus. Saya mencatat, ditulis wanita, kalau dikatakan tentang Rahab, dibilang wanita kuat di tengah kerasnya zaman. Saat itu memang zaman keras ya, itu Rahab ya, Rahab yang pelacur, sehingga dia harus menjadi pelacur. Nah saudara, di tempat itulah Yeriko, tembok Yeriko dihancurkan. Nah kita lihat kalau Tamar itu wanita gigih di tengah kejamnya tradisi Tamar ya, tradisi bahwa ini harus kawin dengan ini, kalau mati suaminya dia harus dikasih kawin dengan adik dari suaminya. Itu ada tradisi zaman. Nah dia mendobrak tradisi zaman itu. Bahkan kita melihat kalau Ruth adalah wanita setia di tengah pahitnya hidup. Ruth itu wanita setia di tengah pahitnya hidup, dia tetap setia. Nah Ruth Asia ada di sini saudara ya. Dan kita lihat Betseba adalah wanita tegar di tengah kekuasaan, karena Betseba ini yang melahirkan Salomo ya, jadi istri Uria. Di tengah kekuasaannya Daud, dia diambil Daud, padahal itu adalah sesuatu yang jahat sebenarnya ya. Tetapi inilah dikatakan wanita tegar di tengah kekuasaan, karena dia pertahankan bahwa anaknya Salomo harus menggantikan Daud. Dan ini wanita tegar di tengah kekuasaan Betseba. Kalau Maria ibu Yesus adalah wanita yang taat, karena terkenal dengan taatnya. Kalau nanti Anda baca-baca, nanti satu waktu saya akan terangkan, dan kita baca, oh iya ya, Ruth itu terkenal setia, makanya dibilang wanita setia. Nah terus dia kemana mertuanya pergi, dia bilang Allahmu adalah Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku, di mana kamu pergi bangsamu bangsaku. Nah itu ketaatan ya, nah kesetiaan. Nah ada lagi yang Anda tahu, wanita taat di tengah jahatnya kehidupan, itu Maria kena Herodes kan, jahatnya kehidupan, dan dia taat. Padahal mestinya kalau ketahuan dia dibunuh, dirajam karena dia belum kawin, tetapi dia mengandung oleh Roh Kudus. Dan Yusuf didatangi oleh malaikat Tuhan. Akhirnya Yusuf menerima tunangannya ini dan mengawinkannya, dan tidak bersetubuh sampai melahirkan Tuhan Yesus. Sehingga kita harus tahu bahwa ada 5 orang yang tertulis, termasuk Rahab ini, yaitu wanita kuat di tengah kerasnya zaman. Mari kita lihat lagi, kita baca lagi sedikit, tinggal sedikit ya. Terus kita lihat ayat 6 ya, 5, 1, 2, 3. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkannya di dalamnya, dan dia Tuhan yang maha tinggi menegakkannya. Sion kota Allah
gereja Tuhan kota Allah, dan kita hari Minggu beribadah. Dan saat kita memuji menyembah Tuhan, kita tahu Tuhan Roh Allah sedang bekerja. Nah, orang-orang bisa dimenangkan karena hadirat Tuhan membuat orang-orang menjadi dijamah hatinya dengan pujian itu. Maka di sanalah akan dilahirkan melalui ibadah kita. Ini adalah Sion, gereja Tuhan. Maka Tuhan membuat ibadah orang masuk ke bait Allah, orang masuk ke ibadah dengan puji-pujian. Kita tadi sudah baca kan puji-pujian, dan Mazmur 100 berbicara di sana ada nyanyian dan puji-pujian. Gerbang Tuhan itu kalau kita masuk bait Allah, itulah Sion. Dan saudara, di sini dikatakan, dan Tuhan menghitung waktu mencatat. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa itu dilahirkan di sana. Sekarang ini masa Facebook online. Jadi di mana-mana kita berdoa supaya bangsa-bangsa pun bisa mendengar berita Injil dengan cara apa saja. Tadi Sami udah berdoa, Sami udah syafaat dengan apa yang dibaca dari YouTube, dibaca dari berita-berita itu kan. Nah, kita bisa tahu berita-berita, mudah-mudahan mereka diselamatkan melalui berita-berita itu, saudara. Maka bangsa-bangsa, dan waktu mereka tanpa sadar mereka buka berita ibadah di mana, contohnya ada temanya, oh begini, Yesus adalah Tuhan, bagaimana, dan kemudian mereka ingin mempelajarinya. Maka itu adalah zaman Roh Kudus. Saya berharap saudara dan menantikan masa pencurahan Roh Kudus yang lebih lagi dari masa dahulu. Karena dia bilang hujan awal, hujan akhir akan bersatu di akhir zaman ini. Sehingga lebih lagi dari kamar loteng Yerusalem, saudara. Maka kita nantikan dan kita doakan, karena melalui ini bangsa-bangsa itu bisa baca. Asal mereka ada yang sangat pengen banget tahu, suku-suku yang terpencil di bangsa ini pun bisa ikut. Oh ada begini. Akhirnya mereka bisa dimenangkan karena mereka pengen tahu. Berdoa supaya HP internet itu sampai ke kota-kota terpencil, saudara sehingga ada kemauan untuk melihat gereja itu model apa, khotbah itu model kayak apa, model khotbah gereja, kan belajar apa yang dihotbahkan itu apa, sehingga mereka bisa tahu itu tidak ada kebencian, hanya ada kasih dan keselamatan. Maka saudara, inilah waktunya dilahirkan di sana. Dan ayat 7, ayo kita baca 1, 2, 3. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, segala mata airku ada di dalammu. Jadi waktu kita menyanyi-nyanyi ramai-ramai sampai kalau 2 semalaman, karena tempatnya luas, maka orang-orang bisa ikut. Maka kita yang sedikit saja, saya lihat teman-teman menari dalam roh, karena saat menyanyi, menyembah, mereka keluar dari kursi lagi duduk, mereka menari dalam roh. Dan kita menyanyi bersorak, kita memuji menyembah Tuhan. Di sana dikatakan bahwa orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Itulah doa semalaman kita, atau itulah ibadah-ibadah yang kita lakukan. Lebih banyak menyanyi-nyanyi, saudara. Menyanyi terus sambil ada yang mau menari di rumahnya, di kamarnya, atau di ruangan di mana dia ikut ibadah ini. Kalau dia dijamah Tuhan, Roh Kudus hadir, maka di situ ada mata air. Maka di sini dikatakan segala mata airku ada di dalammu. Artinya Roh Kudus itu menjamah hati kita. Tuhan ada di dalam kita. Saat kita mau rindu, dikatakan dalam Yohanes, hidup kita ada sungai mata air yang mengalir. Jadi kalau kita haus, dikatakan mari
kita datang dan minum. Itu Yohanes berapa ya? Yohanes 7, Anda lihat di sini, Yohanes 7, pada hari terakhir, di masa-masa akhir ini, Tuhan mau kita haus dan lapar akan Tuhan. Tidak lagi dipaksa-paksa, saudara, tetapi kita sendiri yang harus mengambil, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus itu sudah dicurahkan di dunia ini. Kita tinggal mau pengen tahu Allah yang benar itu mana, Tuhan yang mana. Terus kita menyanyi tanpa sadar Roh Kudus itu mengalir di hati kita. Maka di dalam Yohanes 7 dikatakan ayat 37, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Lihat, puncak perayaan di mana ada nyanyian, memuji-muji, saudara ya. Maka Yesus berdiri, tentu Roh Kudus membawa Yesus untuk berseru, berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Kalau Anda hari ini haus akan Tuhan, datang padaku dan minum, kata Tuhan. Datang ikut ibadah, masuk ke Bukit Sion, artinya gereja Tuhan, rumah Tuhan, bait Allah, ibadah bersama. Maka saudara, di situ ada nyanyian, pujian. Maka di situ dikatakan mata air itu ada di situ. Maka Anda lihat, barang siapa percaya kepadaku, baik ya datang kepadaku dan minum. Artinya Anda tidak perlu nanti tunggu pendeta ini tumpahkan tangan, tidak. Tapi Anda ikut di Facebook, Anda ikut nyanyian-nyanyian ini, Anda berseru kepada Tuhan, Anda memohon untuk Tuhan jamah hati Anda, untuk Tuhan perkenalkan dirinya padamu. Banyak sekali kesaksian, mereka cuman mendengar Yesus itu kayak apa, terus mereka pengen tahu, dan waktu mereka tanya, Tuhan datang dan memperlihatkan dirinya, saudara. Oh, banyak mereka mendapat di mimpi, ada yang dapat berjumpa tanpa mereka melihat, ada yang mengalami mujizat. Dan sekarang Anda lihat di sini perkataan Tuhan ini buat perayaan terakhir ini, buat dunia masa akhir ini. Dikatakan barang siapa haus, kalau kita pengen sekali. Nah, inilah perbedaan. Haus dunia, kita habis minum udah enak lagi kalau minum. Tapi kita haus akan firman Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, maka di dalam kita akan ada mata air. Kita terus akan merasa tambah haus. Kita terus akan mau minum. Kita terus akan minum. Sehingga mata air itu ada di dalam kita. Mari kita terus mau haus pada Tuhan, mau haus untuk memuji menyembah Tuhan. Hanya orang yang sudah tidak haus itu adalah orang yang sudah sombong, orang yang sudah berasa dirinya hebat. Dia udah tidak mau menyanyi-nyanyi lagi, tidak mau memuji-muji lagi. Udah bosan, dia bilang bosan, itu zaman aku dulu kali. Nah, tidak, saudara, sampai mati pun, sampai kapanpun tidak ada Alkitab ini berubah. Ini Alkitab yang menulis. Mereka menyanyi-nyanyi, mereka memuji-muji, mereka bersorak-sorai. Di situ ada mata air Tuhan, dan di situ akan ada kelahiran jiwa-jiwa. Dia tidak peduli kau dari keturunan Rahab kek, dari Tamar kek, dari Rut kek, dari siapa yang dibilang Betseba kek, oh Tuhan tidak, tidak memperdulikan itu, karena Yesus lahir dari perempuan-perempuan yang ditulis ini. Tapi lain kali saya akan terangkan tentang Ribka. Itu sangat bagus, saudara ya. Saya bilang, oh ini Ribka yang tidak ditulis. Padahal Ribka ini yang melahirkan, dia katakan siapa? Esau dan Yakub. Dari itulah Israel, dan dari situlah keturunan Tuhan Yesus. Nah, dialah yang dikatakan perempuan yang mendidik anaknya begitu, dan kemudian dialah yang didoakan oleh keluarganya waktu dia harus pergi ke rumah Abraham untuk tinggal dengan suaminya untuk kawin itu, saudara. Maka dengan Ishak, maka saudara, doa dari
Saudara-saudaranya dia katakan, biarlah kamu tinggal di negara asing itu akan menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa, iya, menduduki kota-kota musuh. Sehingga ada lagu itu ya. Dan sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kedudukanmu, keturunanmu memperoleh bangsa-bangsa. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Dari keturunan dialah lahirlah Yesus Kristus, memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota musuh. Artinya orang-orang yang hancur, orang-orang yang jelek, iya, suku-suku yang tidak percaya Tuhan, semua itu akan menjadi percaya Tuhan. Maka ini nubuatan buat Ribka, seorang perempuan yang tidak ditulis di Matius 1. Tetapi saya, ini bagus banget ini. Iya, tentang Ribka ini. Dan dibukakan Tuhan. Dan kalau kita mau baca terus tentang Ribka, ada banyak kan, kita bisa baca dari buku-buku dari mana. Dan kita lihat, iya, memang satu waktu Tuhan izinkan saya mengingat lagu ini, memperoleh bangsa-bangsa. Dan saya mulai buka, ternyata itu Ribka, saudara. Dan saya mulai rindu, saudara. Dan waktu saya mulai rindu baca tentang perempuan-perempuan itu, karena saya dikasih tema khotbah, saudara, dan khotbah untuk perempuan-perempuan pahlawan itu. Maka muncullah Ribka. Dan saya bersyukur, saudara, bahwa Tuhan ternyata ada Ribka yang begitu rajin, pintar, cerdas, dan tidak pemalas, dan suka menolong orang, suka berbuat baik, dan berani, iya, dan dikasih juga oleh keluarganya. Dan apa yang dia dapat dia bagikan ke keluarganya. Waktu dia mau pergi, tinggalkan harta yang dikasih, dia kasih pada mereka. Dan mereka senang, mereka mendoakan dia akan memperoleh keturunannya, memperoleh bangsa-bangsa, dan mendiami kota-kota musuh. Saudara, itu adalah hal luar biasa. Karena dunia ini musuhnya tuh, iblis ini menguasai dunia. Tetapi Tuhan yang menciptakan dunia, maka musuh yang menduduki akan hancur. Karena Tuhan yang punya, dan Tuhan kirimkan kita anak-anaknya yang memiliki roh Allah. Karena Tuhan akan menuntun orang-orang yang dipimpin roh Allah. Saya baca untuk mengakhirinya. Maka ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, setelah haus berani mengambil, berani ikut memuji menyembah Tuhan, berani masuk di hadirat Tuhan dan berdoa, maka imanmu, di sini dikatakan barang siapa percaya, imanmu akan naik untuk percaya kepada Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di bait Allah, di Bukit Sion, di Sion kota Allah itu, di rumah Tuhan, dan Anda adalah bait Allah itu. Dan Anda yang percaya pada Tuhan dan suka memuji Tuhan, gairah mencari Tuhan itu muncul pada Anda. Karena di dalam Anda itu keluar mata air itu. Mata air Tuhan itu ada di dalammu. Dan di dalam inilah dikatakan akan mengalir aliran-aliran air hidup. Disitulah renungan firman, hikmat Allah, apa yang Anda takut Tuhan, akan membukakan hikmatnya sehingga Anda tidak takut, tidak khawatir. Anda punya iman karena ada mata air, ada Roh Kudus di dalam Anda. Yang dimaksudnya ialah roh. Jadi mata air itu, aliran sungai itu adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab roh itu belum datang waktu zaman Yesus, belum Yesus naik ke surga. Sudah 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan roh itu. Dan sekarang roh itu sudah ada. Tinggal kitalah yang harus menjaga hati yang haus akan Tuhan, haus beribadah. Jangan punya alasan untuk beribadah, tidak mau beribadah, harus datang, harus haus dan lapar akan Tuhan. Maka di sini sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tapi Yesus waktu dia naik ke surga, dia dimuliakan. Dan saya percaya
inilah waktu Tuhan. Maka ayat firman yang Tuhan izinkan saya digerakkan untuk membacanya, maka saya percaya inilah masa Tuhan. Kita harus banyak menyanyi, memuji-muji Tuhan. Maka Roh Kudus akan bimbing kita sehingga kita punya kerinduan untuk baca Alkitab dan mengerti, dan kita lebih lagi untuk rindu mengikuti renungan-renungan dan membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah, dan juga lebih menyanyi, memuji-muji Tuhan bersorak-sorak. Roh Kudus ada, mata air Tuhan ada di dalam kita. Roh Kudus akan menolong kita, karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berdoa dengan baik. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa percaya bahwa kita anak Allah. Karena itu ditulis di Roma 8, dikatakan Roh yang membantu kita dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Dan Roh sendiri akan berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Roh itu yang akan mengajar kita dan meneguhkan hati kita, sehingga kita tahu bahwa kita tidak sendiri, dan kita tahu bahwa kita bukan orang sembarangan, tetapi kita adalah anak Allah. Inilah yang saya akan akhiri pada Anda, bahwa kalau mata air ada itu, maka itu dikatakan, maka dilahirkan di sana. Karena ada pujian penyembahan orang-orang di zaman Tuhan. Bahkan ada yang bintang film ya, ya dia cuma datang ke rumah temannya putar lagu gereja. Kiki Fatmala putar lagu gereja, dia nangis. Dan tiap kali dia datang ada lagu gereja, tanpa dia khotbahin temannya. Akhirnya dia mau masuk gereja. Di masuk gereja dia nangis dan dia dijamah Tuhan. Dia bertobat, padahal dia adalah seperti yang dibilang Rapi, itu artinya pemain film yang panas, gitu kan ya. Tapi dia terima Yesus bukan karena dia dikhotbahin, tidak, tapi karena dia mendengar pujian. Jadi kalau Anda memuji dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan turun menjamah Anda, sehingga waktu Anda mendengar firman, Anda lebih mengerti dan Anda tahu janji Allah melalui firman. Saya mengakhirinya dengan Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab kita baca, dikatakan di sini ayat dari 1, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan. Jadi roh yang ada di hati kita waktu kita memuji menyembah Tuhan, mata air itu mengalir karena kita haus lagi. Maka roh itu ada dalam kita, dia memerdekakan kita. Kita tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir hidup. Kita tidak menjadi orang yang stres, kita tidak menjadi orang yang kepo, ya kan? Mari kita lihat sini, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Anda tidak takut mati, tidak takut karena kalau gue berdosa mati masuk neraka nih. Kalau Anda sudah diselamatkan, dilahirkan oleh Kristus Yesus, dilahirkan melalui pertobatan kita pada Tuhan. Roh Kudus yang memberi pertobatan, menyadarkan kita akan dosa kita. Kemudian Yesus, kita mengerti dari firman, Yesus mati menanggung dosa kita. Maka ayat saya baca ayat 12. Jadi saudara-saudara, Roma 8:12, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, bukan kepada kebutuhan harus memuaskan hawa nafsu, tidak. Supaya kita tidak berhutang kepada daging, supaya kita harus hidup seperti dunia ini, hidup seperti kedagingan. Tapi ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tidak peroleh hidup kekal. Mati itu artinya stres, tertekan, tidak percaya bahwa ada keselamatan, tidak percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan dan bisa memberkati, tidak punya pengharapan. Itu orang yang mati, itu imannya. Maka kita lihat, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan. Jadi
Siapa yang menolong kita mematikan kedagingan kita, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata? Dia itu roh, saudara. Jadi kita memang perlu untuk memiliki air hidup itu melalui pujian, menyanyi, menyembah Tuhan. Maka roh Allah turun, dia memberi pengertian. Dan kemudian kita bertobat, dan kemudian kita lihat di sini roh membantu kita, memberikan kita iman untuk melepaskan kedagingan-kedagingan yang membawa kematian. Karena kedagingan itu memberi kita putus asa. Karena kalau kita bilang, kok dia dapat, gua nggak dapat, itu iri hati. Iya, karena keinginan daging, keangkuhan hidup, iya, keinginan mata. Nah, semua itu Tuhan tidak sukai. Itu 1 Yohanes 2 ya. Mari kita lihat sini. Ya, tapi jika oleh roh kamu, jadi Roh Kudus dalam kita bekerja sama dengan Roh Kudus, bisa menolak keinginan daging yang mematikan itu. Mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, persinahan, keangkuhan hidup, kepahitan, dendam, pengen balas, kekerasan. Itu adalah keangkuhan hidup, itulah perbuatan tubuh. Kamu akan hidup. Kalau kita bisa melawan itu, kita akan hidup. Tapi kalau kita ada Roh Kudus bersama, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Itu dibilang di sana mereka dilahirkan. Tempat orang memuji menyembah Tuhan, ada kelahiran, tempat ibadah, bait Allah. Atau Anda ikut Facebook online, Tuhan jamah Roh Kudus itu, maka kita menjadi anak Allah. Ada kelahiran anak-anak Allah. Maka Anda lihat di sini, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka teruslah menyanyi memuji Tuhan. Teruslah membaca ayat-ayat firman. Teruslah mendengar firman, membaca Alkitab, dan teruslah berdoa. Percaya Tuhan akan menolong karena kita ini anak. Kita ini bukan tamu, kita ini anak, saudara. Kita ini anak ditebus dengan darahnya sendiri. Maka di sini dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kita tidak dibudaki lagi oleh dunia ini. Keangkuhan hidup, keinginan mata, ya, persaingan dan ya kecemasan, ya, kepahitan, balas dendam, sakit hati tidak akan ada lagi. Maka di sini sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita stres, yang membuat kamu menjadi takut, membuat stres, takut, depresi. Ya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Bagaimana? Kita nggak bisa lihat roh, tetapi dia membuka pikiran-pikiran kita. Tanda kita dipenuhi Roh Kudus, kita haus, kita terus mau menyembah, memuji Dia. Kita percaya kita disembuhkan, kita percaya Tuhan tolong kita. Kita percaya itulah iman kita. Karena ada Roh Allah, itu mata air, aliran sungai yang ada di dalam hati kita. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, kami dan roh Allah. Roh Allah menuntun kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Siapa yang meneguhkan itu? Adalah kesaksian iman di dalam kita bahwa kita anak Allah. Kita bukan anak dunia ini. Jadi kita tidak harus seperti kalau bapak, ya, orang dunia, tapi kita adalah anak kerajaan Allah yang berani mendobrak sifat-sifat dunia dan kedagingan ini dan memiliki buah-buah roh. Di sana ada kehidupan, ada mata air, ada kesukaan, ada kemerdekaan, dan Anda tidak hidup dengan ketakutan. Oh, dunia menyodorkan ketakutan, tapi Anda tidak takut. Asik kan kalau hidup tidak takut? Ya, tidak khawatir, tidak takut. Ya, inilah, ya, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita ada peneguhan bahwa anak Allah
Mana bisa dia permalukan saya? Enggak bisa. Anak akan saya walaupun sudah jatuh dalam dosa, seorang tua pasti dia akan berjuang untuk mengangkat anaknya. Saudara, mungkin dia dengan berdoa, mungkin ada yang bekerja dengan keras untuk menolong anaknya. Ada satu cerita, seorang ibu yang sayang anaknya bergaul tidak benar. Dan kemudian dia anaknya jatuh dengan narkoba dan ketangkap polisi. Karena dia bergaul dengan orang-orang kaya, anak-anak orang kaya yang menjual narkoba. Dan dia ditangkap polisi bersama mereka. Tetapi mereka di penjara langsung keluar. Karena papanya kaya, kasih duit keluar, nebus keluar. Tapi dia tidak bisa keluar. Dan di situ dia menangis. Dia ingat mamanya cuma tukang batu, ya, tukang hancurin batu. Jadi mamanya cuma pergi ke bawah gunung, pukulin batu dan hancur, dan dia jual, dia angkut, dia jual setiap hari. Dan untuk itulah dia kumpul uangnya untuk menebus anaknya di penjara, sehingga akhirnya anaknya bisa keluar di penjara. Dan itulah anak itu menangis bahwa dosa mengikuti kesenangan dunia, mengikuti keangkuhan hidup, mengikuti orang-orang kaya yang belum percaya pada Tuhan. Tapi banyak orang kaya yang percaya pada Tuhan, tentu tidak begitu, saudara. Tapi ini masalahnya bapak orang dunia, artinya si iblis. Sehingga dia sadar, dan waktu dia sudah keluar, dipanggil oleh temannya ulang lagi. Dan dia bilang, tidak, saya tidak mau. Karena kamu langsung keluar karena kamu kaya. Tetapi saya, yang menebus saya adalah mama saya, yang tangannya berdarah-darah dan tangannya penuh hancur berdarah untuk memukul batu ini, untuk bisa menjualnya dan menebus saya dari penjara. Ingat, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya. Mari jangan sia-siakan hidup kita. Yesus mengeluarkan kita dari dosa, dari belenggu ini, dari penjara dunia dan dosa. Dan dia membawa kita dengan darahnya menebus kita dan membebaskan kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus buat Anda dan saya. Inilah yang dikatakan Roh menebus. Ia memperingatkan kita, bersaksi. Roh ini bersaksi, dan di hati kita ada kesaksian Roh. Aku anak Allah, aku pasti ditolong, aku pasti disembuhkan, aku pasti mengalami mujizatnya. Aku tidak takut, aku tidak kecewa, aku tidak cemas, aku tidak menipu, aku tidak pembohong, aku juga tidak hidup dengan kemauan daging. Dan aku tidak pemarah, aku tidak sombong, aku tidak membalas dendam, aku tidak kepahitan. Apapun itu, buang semua itu adalah roh kedagingan. Kita adalah anak kerajaan Allah yang dilahirkan oleh Yesus Kristus, menebus dengan darahnya. Kita keluar dari penjara dosa, ditebus dengan darahnya. Maka saudara, disinilah dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Dunia ini yang ciptakan Bapa kita loh, Tuhan Yesus. Anak, dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Maka saat Anda mengerti banget bahwa Anda adalah anak kerajaan Allah, mari Anda terus menyanyi, memuji Tuhan, terus ibadah walaupun ini masih online. Kalau Anda Anda bisa ketemu di Pulau Mas 2D nomor 5, ibadah bersama kita hari Minggu, saudara, hari Minggu jam 10 malam. Kita sudah rubah sekarang jam 6. Kalau memang bisa jam 5 lagi, supaya yang sudah ikut pagi seperti Ruth, CS itu bisa lanjut ikut kalau kita bisa jam 5 ya. Tapi ini masih jam 6 saudara. Karena ini juga kita majuin, karena juga kita tahu bahwa pemain musik kita Carter harus pulang. Dia sudah dari Rabu, Kamis, Jumat
frekuensi agak jauh. Nah saudara, tapi saya berharap kalau kita sampai nanti bisa jam 5 sore, nanti kita akan lebih cepat selesai saudara ya, sehingga mereka bisa kembali ke rumahnya, bisa makan bersama jam 7 sudah bisa makan bersama keluarga. Nah, saya mengakhirinya bahwa kita yang dilahirkan dari Roh Allah ini, dari yang suka memuji menyembah Tuhan, dan kemudian Roh Kudus turun di hati kita dan kita rindu mengetahui Dia dengan haus terus pada Tuhan. Kita membaca firman, kita dengar renungan, kita dengar khotbah, kita terus mengikuti dan terus berdoa. Maka itulah sangat sederhana sebenarnya kan saudara. Menjadi anak presiden lebih susah saudara ya. Menjadi anak raja di dunia lebih susah. Nah, ini menjadi anak kerajaan Allah yang punya dunia, dan Anda ada ahli waris. Artinya Anda tidak akan dipermalukan selama di dunia, karena Tuhan yang ciptakan dunia ini Bapa kita. Anda punya masalah, Bapa kita pasti akan menolong kita. Sebab itu kalau Roma 8 ayat 26 aja, Roh itu akan bantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana kita mau berdoa, masalah kita ini sulit. Iya, bayar hutang sulit. Iya kan, iya, usaha macet, semua pekerjaan ada yang di PHK. Bagaimana saudara? Tapi kita ingat, kalau Roh Kudus ada, Roh membantu kita dalam kelemahan. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, kita hanya dipimpin Roh Allah. Maka Roma 8 ayat 28 berkata, ya, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi masa pandemi ini pun Allah sedang membentuk kita menjadi anak kerajaan yang khusus, punya talenta dan keahlian yang lebih lagi untuk menjadi dewasa rohani, untuk siap menerima ahli waris. Saudara, seorang yang menerima warisan, kalau dia belum dibilang akil balik ya, belum dewasa, dia nggak mungkin diserahkan, harus ada walinya. Tapi dengan pandemi ini mendewasakan Anda dan saya, sehingga kita bisa lebih lagi mempergunakan talenta kita, menyanyi, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan lupa terus berdoa. Lupa terus, doa itu adalah cara kita percaya mengandalkan Tuhan. Maka saudara, disinilah dikatakan kita akan punya penolong yang luar biasa. Pengertian kita ahli waris. Maka pandemi ini mendewasakan kita menjadi ahli waris yang bisa punya iman bahwa aku pasti ditolong. Seperti wanita perdarahan itu, 12 tahun perdarahan, tapi dia mendengar tentang Yesus. Dia bilang, gua gak perlu diketahui mereka, tapi aku diam, aku pergi. Dan apa yang dikatakan di dalam Markus 5, dibilang dia itulah yang mengambil kekuatan Tuhan. Dahsyat ya. Iya, Tuhan cari mana nih? Kok ada orang yang ngambil kekuatan saya tanpa permisi? Saudara, Anda saat Anda berdoa, Anda naik ke tingkat menjadi dewasa, tidak pakai ngambek-ngambek, tidak pakai perselisihan, tidak pakai tersinggung dan semua, langsung saja datang. Kita berebut karena kita tahu dong Tuhan Yesus dengan Roh Kudus yang meneguhkan kita. Jadi kan kita tahu bahwa kita adalah anaknya, kita punya hak untuk menerima menjadi ahli waris kalau kita dewasa. Maka itu dikatakan maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama kita. Tetap setia dalam pandemi ini, tetap cari Tuhan, tetap walaupun dibilang orang Kristen begini, tidak, kita tetap menderita bersama dengan Kristus, bersama dengan Dia, supaya dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Janji Allah adalah ya dan amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati, yang tidak mengerti dibukakan pengertian, dibukakan hikmat, yang meminta Tuhan memberikan, yang bilang yang minta akan diberi, yang ketok akan dibukakan, ketok itu dibukakan. Itu berbicara tentang Roh Kudus. Mari haus
pujian tiap malam, kita akan mengalami hal-hal yang indah ini. Kemuliaan Tuhan sudah dipersiapkan buat Anda dan saya. Don't worry, tetap semangat, cari Tuhan, never